Hai guys, kembali lagi dalam Break the Glass Production di program kesayangan kita. Yeay, karena kita kembali lagi ya di program Feedback kali ini Bersama saya Hesti. dan saya Ica. Kali ini kita akan ngobrol dengan calon alumni Universitas Airlangga. Dengan calon karena ya Yudisium udah selesai nih, nggak ada urusan lagi sama skripsinya gitu kan. Ya di depan kita udah ada teman spesial kita, Aisyah dan Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Esti sama Ica? Ya, Alhamdulillah baik juga. Good to see you Jadi kita guys. senang banget ya akhirnya kita adalah saksi ya, saksi perjuangan dari saksi banget. saksi dari perjuangan Aduh, Ais aduh. untuk bisa menyelesaikan studinya yang banyak tantangan banget ini. Alhamdulillah. Dan di makasih. tengah-tengah ya waktu itu kondisi yang Pandemi ya. pandemi gitu, terus ada tantangan tersendiri lah. Iya, Dan pressure Iya. hidup lah ya, kita nggak pernah melewatkan yang namanya pressure dalam hidup teman-teman. Yes. Nah ini kita mau pengen Bincang. dengar cerita dari Ais ini, apalagi khususnya menjelang kelulusannya Lulusannya. itu. Effort dan kelulusan itu kan skripsi ya. Yes. Itu yang tantangan terberatnya Ais gitu. Dan Oke. liku-liku skripsinya Ais ini aku bilang cukup berat karena ya harus ada beberapa tahap yang lebih dari teman-teman, nggak hanya sekedar menyusun 1-2 kali gitu. Nah, ini kita langsung tanyain ke Ais ini sebagai calon alumni. Waduh. Dong kan sebenarnya Agak kita nervous menjelang hari kayaknya. spesial. Iya sih. Dan Counting bisa- days gitu ya. Iya. Jadi Ais bisa di-share sama kita nih Oke. hal yang paling berkesan bagi Ais selama kuliah. Udah ngomong kesan. Udah kesan aja. Iya sih banget. Kayak udah mau perpisahan, nggak bakal ketemu lagi gitu ya. Nggak bersua lagi. Bisa sih. Oke, kesan aku selama di politik ya Mbak ya. Iya. Oke, menurutku kesan aku selama di politik ini kayak bagus banget sih menurutku. Soalnya dulu waktu pertama emang jujur aku tuh nggak expect apa-apa istilahnya waktu kuliah di sini. But turns out it goes well, really well kayak gitu. Soalnya kayak pertama aku punya banyak teman-teman yang baik, aku punya teman-teman yang saling growing up together kayak gitu, learning dan segala macamnya. Terus aku punya dosen-dosen yang baik juga. Terus ditunjang sama fasilitas-fasilitas dari departemen maupun fakultas waktu itu. Di sini juga aku punya dapat pengalaman-pengalaman yang menarik ketika kuliah juga Mbak kayak gitu. Dan menurutku setelah ya 5 tahunan ini aku banyak dapat insight, aku banyak dapat pengalaman, aku banyak dapat hal-hal baru lah istilahnya yang nggak pernah aku pikirin dalam hidup tapi aku dapat ternyata sekarang kayak gitu sih Mbak menurutku. Oke, aku juga mau nanya nih seputar tadi Oke. kan kesannya itu positif banget kan? Iya ya dong. kan, ya? Kayak nggak ada kesan-kesan aduh apa nih ya yang tantangan terbesar Oke, itu pressure pasti jadi ada seorang dong, mahasiswa kalau pasti tuh ada. pressure hal biasa kan. Tantangannya apa sih selama menyelesaikan studi di ilmu politik? Oke, start dalam menyelesaikan studi ya berarti ya. Kalau saya sih skripsi pasti. Oh, skripsi ya? Pasti skripsi. Semua di universitas pasti skripsi. seluruh dunia Iya skripsi. dong. Tapi sebenarnya skripsi itu cuma ada di Indonesia sama Jepang aja loh kalau nggak salah. Soalnya kalau yang di teman-temanku yang kuliah di US sama di UK itu nggak pakai skripsi. Nah, skripsi ini menurutku paling berat juga karena pertama kita tuh kan harus menyusun suatu karya tulis yang harus kita susun setelah kita menjalani banyak-banyak pengalaman dan teori juga yang dari perkuliahan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya kita itu bisa meng-create atau kita bisa mengakomodasi atau kayak kita itu bisa mengkaji ulang dari teori ini menjadi suatu karya tulis yang baik kayak gitu, yang sesuai dengan kaidah penulisan, kaidah pedoman dan segala macamnya kayak gitu. Beberapa teman-teman dan aku juga sih sebenarnya itu waktu nyusun skripsi ini juga berat kayak gitu sebenarnya. Jadi waktu pertama itu aku tuh udah nyusun skripsi itu dari 2020 awal. Jadi prosesnya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun, 2020 awal tuh udah nyusun aku mau pakai judul ini, aku mau pakai ini dan segala macamnya. Tapi ternyata setelah sudah dikonsultasikan sama dosen kayak gitu kan, ternyata dirubah lagi kayak gitu kan, waktu dirubah lagi ini aku bingung ini aku harus pakai apa, harus pakai teori apa dan segala macamnya. Terus itu tuh sempat mandek juga, dan akhirnya aku tuh kayak ngerasa kok aku nggak serak ya sama topik ini, kok aku nggak suka ya sama topik ini, kayak aku nggak ngerti dan aku pengen ganti aja kayak gitu yang sesuai sama yang aku mau, yang sesuai sama yang aku bisa kayak gitu kan. Karena sesungguhnya aku ngutip dari dosen pembimbingku juga ya, Bu Aminah, ini skripsi yang bagus adalah skripsi yang selesai. It doesn't have to be perfect but it has to be well done, kayak good kayak gitu kan istilahnya. Terus
waktu aku ganti topik ini, waktu aku ganti topik dan ganti teori ini, ternyata aku ngerti, oh ternyata penulisannya tuh kayak gini, ketika pembicaraan itu seperti ini, kayak gitu kan. Dari pertama step-stepnya, kita nyusun bab 1 dulu kayak gimana, kita nyusun nanti bab 2 gambaran umum dan segala macam, nanti baru bab 3 nanti kita baru turun lapangan kayak gitu kan. Baru turun lapangan nanti akhirnya baru kita itu bisa ngerti, oh ternyata kondisi lapangan itu seperti ini loh. Ada beberapa yang kadang-kadang itu nggak sesuai sama teori, dan itu kan harus kita kaji ulang apakah teorinya relevan atau tidak nantinya, kayak gitu sih. Terus waktu penulisan skripsi ini juga aku tuh sempat terkendala gara-gara narasumber pertama. Narasumbernya ini kadang-kadang yang nggak bisa ditemuin, atau harusnya aku harus ganti narasumber lagi. Di satu narasumber lagi, kalau misalnya nggak bisa berarti aku harus ganti lagi. And it's okay, karena ya emang itu dinamikanya skripsi itu kayak gitu loh istilahnya. Dan itu semuanya bakal dijalanin semua buat semua mahasiswa kayak gitu. Dan waktu skripsi ini yang paling berat waktu itu waktu penulisan bab 3 sih. Penulisan bab 3 ini kan harus mengkaji antara teori sama hasil lapangan, hasil temuan kayak gitu kan. Nah, ketika hasil temuan sama lapangan ini waktu di baru badankan itu, ternyata aku ngerasa kok gini kayak gitu. Ternyata waktu aku sedang susah-susahnya bikin skripsi itu, mau cerita juga ya Mbak ya waktu itu. Oke. Waktu itu ya, teman-teman yang belum skripsi punya gambaran. Benar gitu. Jadi kan dulu aku pernah ceritain Mbak kalau ternyata beberapa orang-orang yang terlambat istilahnya, terlambat atau nggak secepat orang-orang itu punya masalah antara di internal atau eksternalnya. It's okay, karena semua orang juga pasti punya kayak gitu, dinamikanya masing-masing kayak gitu. Waktu itu salah satu keluarga aku tuh sakit Mbak. Betul, waktu itu keluarga aku sakit. Nah waktu itu aku cuma ya udah aku mau nyerah aja deh, aku capek skripsian kayak gitu. Aku udah capek skripsian kayak gitu. Waktu itu mamaku itu cuma minta satu kayak gini, mama pengen lihat kamu sidang, mama pengen lihat kamu lulus, udah gitu aja pengennya mama. Terus dari situ aku punya semangat gitu loh Mbak, akhirnya buat nyelesain skripsi ini. Aku bilang sama dosen pembimbingku kalau Bu saya mau selesai skripsi pokoknya tahun ini kayak gitu kan istilahnya. Terus akhirnya baru dibantuin kayak gitu kan, bantuin dan segala macam. Dibantuin dalam penulisan pembimbingnya ya Mbak ya, untuk pembimbingnya. Terus habis itu waktu udah sidang, waktu sidangnya ini tuh aku kan mikirnya sidang serem banget ya kayak gitu, karena ada yang bilang 2 jam lah, 3 jam kayak gitu, 2 jam 3 jam. Terus nanti dosennya killer dan segala macam. Tapi alhamdulillah Mbak, waktu sidang ini AIS itu cuma 45 menit, literally 45 menit aja kayak gitu, udah semua kayak revisi dan segala macam. Terus waktu sudah, saya bilang waktu itu ke ibu saya kalau ibu aku udah selesai kayak gitu sih. Emang dinamikanya beda-beda sih kalau menurutku kalau untuk itu. Terus untuk yang di perkuliahannya, menurut Nyais itu tuh ada 2 mata kuliah yang paling ngeselin dan paling susah waktu itu kajian kepresidenan sama tata kelola pemilu. Kamu kalau udah ngambil pasti ngerti kayak gitu, susah gitu loh Mbak waktu dulu. Kayak ya kita harus ngumpulin buat data-data di KPU, terus kita harus ngerti gimana presiden di Indonesia itu kayak gimana kayak gitu. Itu susah waktu kerja kelompoknya, waktu itu kita juga susah waktu tugas individu untuk UAS ya segala macamnya kayak gitu sih menurutku. Oke, tadi kan perjalanan yang cukup panjang selama kuliah ya. Rasanya apa ya? Kerasa capeknya juga gitu. Iya pasti sih. Gitu. Benar. Sebelum kita ngomong ke topik selanjutnya, ada hal yang pengen sedikit aku tanyain ke Ais ini. Jadi waktu itu ketika proses skripsi itu sendiri di part-partnya itu, gitu, adakah kendala? Iya, ya kendala. Dia bilang kendalanya banyak banget sebenarnya. Apalagi pas di lapangan gitu. Iya. Adakah alternatif yang ditawarkan oleh dosen pembimbing gitu dalam masa itu, atau memang ya sesuai dengan ya udah di awal itu kayak gimana prosedur gitu? Kalau pengalaman Ais gimana? Waktu itu saya udah konsultasikan sama Bu Aminah sih Mbak waktu itu Mbak, karena ada beberapa yang narasumbernya nggak bisa ditemui kayak gitu. Terus sama Bu Aminah bilang kalau misal ini nggak bisa, kalau misalnya kamu mampu dan masih bisa untuk nyari yang lain, nggak apa-apa nyari yang lain. Tapi kalau sudah mentok sampai segini, ya udah ini sudah cukup kayak gitu. Waktu itu kan pertamanya maunya itu 5 narasumber. Nah tapi Ais ternyata bisa nemu 6 kayak gitu kan. Karena ternyata ketika yang ke-5 ini nggak bisa ditemui, ternyata Ais ketemu orang lain dan orang ini punya narasumber yang lain juga, kayak punya kenalan lain-lain. Jadi kayak kayak snowball sampling gitu Mbak. Jadi
waktu Aisu bilang Bu ternyata saya udah dapet 6 kayak gitu kan, lebih daripada yang target. Oh ya udah nggak apa-apa, langsung dikerjain aja gitu. Tapi jadi dari pembimbingnya sendiri itu tetap ngasih alternatif sih Mbak, tetap ngasih solusi, nggak mungkin kayak dilepas gitu aja udah saya lepas kamu, nggak mungkin juga sih soalnya kayak gitu. Ya wajib lah segini. Iya. Orangnya ini Enggak ternyata. Kayak gitu. Itu kan juga bagus untuk mendukung data sih Mbak, soalnya waktu sidang itu kan jadi ketika datanya sudah cukup dan sudah maksimal kayak gitu, itu nanti ketika dipresentasikan tuh jadi lebih bagus daripada yang datanya lebih sedikit kayak gitu sih Mbak menurutku. Nah, ini mengenal skripsi itu sejak awal kuliah atau mengenal bagaimana skripsi itu ya ketika mulai proskrip itu sendiri? Mulai proskrip itu sendiri sih Mbak, baru kenal proskripsi dan baru bayang, oh aku harus menyelesaikan harus menyelesaikan ini. Soalnya di awal kuliah ya udah kuliah tetap nggak memikirkan benar. Ya mungkin aku juga pengen nanya nih, mungkin teman-teman juga ya di luar sana mungkin ada pertanyaan sama seperti aku. Resepnya itu seperti apa sih kalau misalkan mengerjakan skripsi itu yang memang secara optimal gitu ya? Baik, menurut Aisyah, menurut Aisyah itu untuk mengerjakan skripsi kamu yang pertama itu harus niat dulu. Niatnya ini ya susah. Iya, jadi di bawah gitu kan susah gitu kan kalau misalnya niat dulu. Terus yang kedua adalah kamu cocok apa enggak sama teori atau topik yang kamu kerjakan. Kalau misalnya nggak cocok dari awal, bilang aja nggak apa-apa, daripada mandek tengah jalan udah jalan beberapa bulan atau beberapa semester, sayang uangnya, sayang UKT-nya kayak gitu kan. Ngapain jadi donatur kampus kayak gitu kan istilahnya. Harus pemilihan topik itu sendiri harus sesuai sama interestnya Ais nggak sih? Atau ya udah kita harus nangkep yang lagi ini apa? Menurutku itu pertama interest dulu. Kalau nggak interest nggak bakal bisa ngerjain soalnya. Kalaupun nggak bisa ngerjain harusnya bisa diganti sama yang lain. Soalnya namanya skripsi nggak patok cuma satu aja. Kamu pasti punya banyak topik, banyak hal yang bisa dipelajari ya, yang bisa dikaji lah istilahnya kayak gitu. Terus yang ketiga, ini harus ada dukungan. Nggak tahu dari internal atau dari eksternal, support system bisa. Kalau misalnya nggak ada support system pun at least orang tua lah, at least kayak gitu. Ada orang tua kalau misalnya maaf ya nggak ada pun kan bisa dari teman atau dari diri sendiri. Yang pertama dari diri sendiri dulu sih. Terus yang keempat harus punya hubungan yang baik sama pembimbing. Soalnya apapun yang terjadi ini dosen pembimbing yang bakal membimbing kamu nanti dari awal sampai akhir kayak gitu, soalnya kayak gitu sih. Dengan semakin kamu bisa berkomunikasi dengan baik, dengan semakin kamu bisa menjalin hubungan dengan baik sama dosen pembimbing ini, insya Allah nanti selanjutnya itu kayak bakal lebih dimudahin kayak gitu sih. Banyak solusi juga. Bener, daripada nggak kenal sama sekali sama dosen pembimbingnya terus kayak tiba-tiba, oh Bu saya sudah selesai. Ini kan dosen pembimbing juga bingung nih kan, ini kok masih apa kayak gitu kan. Jadi itu juga nggak bagi kayak gitu kan. Kayak gitu sih kalau dari aku. Ais berarti sejak 2020. Dan itu masa pandemi ya. Iya. Nah itu ketika kamu skripsi itu masih ada kuliah lain nggak? Ada, masih ada kuliah lain, masih ada kuliah lain waktu berarti itu. Pernah daring juga ya? Pernah daring juga, daring setahunan, daring setahun kayak gitu. Kan bedanya aja 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Luringnya 2 tahun. Luringnya 2 tahun, jadi lebih lama Ais gitu kan untuk merasakan luringnya gitu. Nah, menjelang mau proposal aja udah kalau dipasang daring itu gimana sih? Kalau kesannya gitu, terus untuk preparation secara teknologi, penguasaan dari ya kampus kampus itu dan penyesuaian dari dosen-dosen sendiri. Adaptasi dengan daring itu. Ceritanya dari awal dulu ya. Jadi waktu pandemi itu jujur nggak cuma Ais ya Ais rasa ya, semua angkatan kayaknya semua orang di Indonesia itu kayak pasti kaget kayak gitu. Pertama di prodinya sendiri itu tuh nggak disediain atau nggak pernah ada yang namanya pembelajaran hybrid. Nah, karena kita selalu offline terus kayak gitu kan, tatap muka terus kayak gitu, nggak pernah yang ada yang namanya online. Waktu pertama kali kuliah kaget dong, ini kayak gimana, ini cara masukin zoomnya gimana, cara masukin passwordnya gimana, nggak ngerti, gaptek apa kayak gitu, nggak ngerti, bener-bener nggak ngerti sama sekali. Terus waktu yang kedua itu yang kesulitannya adalah kerja kelompok ini kan nggak bisa tatap muka, ada yang nggak bisa diakses jaringannya lah. Kalau nggak gitu waktu kelas itu tiba-tiba ada suara yang entah suara ayam, suara apa kan suara dimasukkan kayak gitu. Waktu itu pernah kan Ais tuh lupa matiin mic, terus ibu Anya Ais itu baru masak terus bilang kayak teriak, "Ayo saya makan dulu." Terus tapi kayak kedengeran di kelas gitu loh Mbak, terus biasanya ada yang disuruh makan ya kayak gitu. Kayak gitu Mbak. Terus akhirnya
Pertamanya itu ya pasti gaptek sih kita. Berarti pertamanya aku juga gaptek waktu itu. Terus yang kedua akhirnya ya mau nggak mau ini tuh harus dijalanin kayak gitu kan. Soalnya ini nggak tahu pandemi mau sampai kapan, nggak ngerti mau masuk kuliahnya kapan lagi. Akhirnya pelan-pelan akhirnya ngerti, oh cara masukin Zoom-nya kayak gini, cara bikin grup di online tuh kayak gini, cara bikin buat nanti Google Classroom dan segala macam itu kayak gini. Emang sih agak susah waktu awalnya, tapi pelan-pelan akhirnya juga ngerti-ngerti juga sih nantinya kayak gitu. Untuk yang persiapan dari dosen, menurutku kadang ada beberapa dosen yang emang masih perlu apa ya, penyesuaian lagi kayak gitu loh. Ada yang masih dosen yang baru pertama kali mungkin daring, jadi waktu ngurusin Zoom-nya itu harus dimantain sama entah cucunya atau entah sama anaknya atau sama asistennya yang lain, dia suaminya bisa kayak gitu atau istri atau segala macam yang ngerti kayak gitu istilahnya. Ketika dosennya kayak gitu, akhirnya kita juga harus mengerti dan nyesuaiin juga, oh berarti dosennya telat gara-gara belum ini atau kayak gini kayak gitu sih. Waktu pandemi susahnya itu. Terus yang kedua itu, nah terus selanjutnya itu yang susah dari waktu pembelajaran waktu pandemi ini adalah kita nggak bisa diskusi sama temen. Jadi waktu kuliah dulu kan aku kalau misalnya ada apa-apa entah itu materi atau apa itu selalu diskusi entah sama temenku atau teman-teman yang lain kayak gitu kan. Ketika kita diskusi secara daring ini susah karena pertama kadang jaringannya nggak ada, itu kan jaringannya nggak ada. Terus yang kedua kadang komunikasi kita kayak kurang jelas soalnya kita nggak tatap muka, jadi kita nggak ngerti gimana lihat gerak bahasanya atau ekspresinya dan segala macam. Jadi kayak kadang ada miskom di situ, kayak misal si A ngomong materi ini tuh kayak gini, tugasnya tuh seperti ini, tapi ternyata si B ngomong lo nggak kayak gini dan segala macam kayak gitu. Jadi ternyata harus kita harus bisa lebih ngerti komunikasi ketika masa pandemi itu seperti apa kayak gitu sih. Itu susahnya waktu pandemi kayak gitu. Apalagi waktu itu juga skripsian kan, itu tuh bingung juga karena pertama kan kita harus bikin Zoom buat pembimbing, Zoom buat ini dan segala macam. Kadang tuh Zoom itu cuma sampai 40 menit, belum yang premium kayak gitu kan. Ketika yang nggak premium ini kayak tiba-tiba suka mati sendiri kayak gitu kan makanya dan segala macam. Tapi ternyata baru beberapa bulan kemudian itu fakultas ini baru nyediain yang benar-benar Zoom yang udah premium. Jadi kamu mau 2 jam, 3 jam terserah, pokoknya ini dipakai aja kayak gitu Zoomnya. Improvementnya bagus sih menurut gue, alhamdulillah. Jadi waktu AIS sidang itu sendiri itu udah difasilitasi? Sudah difasilitasi, alhamdulillah. Kayak gitu. Improvementnya baik sih daripada yang pertama-tama ya. Tapi juga Ais ngerti, oh ya mungkin menyesuaikan pandemi. Waktu itu nggak ada persiapan sama sekali. Jadi akhirnya kayak it needs time, it takes time kayak gitu. Itu sih. Ica pengen tahu apa soal skripsi? Gak berani ya sebenarnya nanya soalnya setiap orang dalam melakukan skripsi itu ya menyelesaikan skripsi itu kan beda-beda kan. Jadi biarin aku sendiri yang ngerasain gimana perjuangannya. Aku cuma belajar dari perjuangan mereka aja yang telah lebih seperti itu. Guys, untuk catatan penting bagi kamu. Iya nih. Paling penting nih. Paling catatan yang kamu ingat banget gitu dalam kuliah itu apa sih? Salah satunya di menyelesaikan skripsi di ilmu politik gitu. Gimana? Catatan pentingnya ini apa maksudnya? Untuk kamu sendiri gitu, ataupun untuk orang lain. Oke. Untuk kampus, untuk instansi gitu. Kalau menurutku catatan penting yang harus ini waktu skripsi ini atau waktu kuliah ya, I think it's better kalau misalnya dosen sama mahasiswa ini lebih berkolaborasinya lebih banyak kayak gitu. Soalnya aku ngelihatnya kayak kadang ada beberapa dosen yang kadang nggak masuk kayak gitu kan, kadang nggak masuk kayak loh ini bapaknya kemana atau ibunya kemana kayak gitu kan istilahnya. Tapi menurutku it's better kalau pertama kolaborasinya lebih baik yang itu. Terus yang kedua adanya at least si dosen ini tuh kayak punya asisten atau siapapun lah istilahnya, atau asdos itu yang juga melek teknologi. Soalnya apapun yang terjadi ini kan udah era apa itu 4.0 apalagi abis ini juga 5.0 kayak gitu kan istilahnya. Udah semuanya serba digital kayak gitu. Semuanya bisa diakses dari mana aja, belajar dari mana aja, nggak harus cuma stay di kampus atau stay di kelas offline aja kayak gitu kan. Dengan pembelajaran ini lebih di-upgrade, lebih ke digital kayak gitu, bisa pembelajaran yang interaktif juga meskipun digital. I think it's better karena pertama itu bisa ngikutin perkembangan zaman juga gitu. Terus yang kedua, nggak ada ruginya juga ketika kita sudah belajar dari awal kayak gitu. Sehingga ketika kita udah lulus, udah jadi alumni, kita udah siap menghadapi dunia kerja yang mungkin nanti bisa WFH dan segala macam, jadi bisa mencetak kayak alumni dan produk-produk unggulan lah istilahnya dari departemen ini sendiri kayak gitu sih menurutku. Jadi perlu ada beberapa maintenance yang sangat luar biasa ya. Benar. Dan
lebih mudah adaptif terutama. Jadi itu bisa jadi solusi, misal dosennya saya lagi di Turki atau saya lagi di sini kayak gitu, nggak bisa ke kampus kan, itu kan bisa lewat daring dan bisa interaktif juga, misalnya dikasih kuis atau apa kayak gitu kan, bisa melatih kecerdasan mahasiswa juga sih kalau menurutku. Tapi tuh selama ini apa yang Ais ucapkan sudah pernah ada yang mempraktikkan nggak? Iya, ada implementasinya gitu. Oke. Kuis dan lain sebagainya sebagai yang Ais ceritakan tadi. Udah pernah sih waktu pandemi itu kayak mungkin 1-3 orang aja kayak gitu, nggak semua ya. Yang seperti itu yang membuat Ais dan teman-teman jadi lebih produktif, lebih semangat gitu. Iya. Kita harus buka buku, baca jurnal dan segala macam kayak gitu. Iya, ada motivasi yang terkait kayak gitu sih. Oke, aku juga mau nih untuk terakhir ini. Ya. Masukan untuk prodi politik UNER nih untuk kedepannya, terutama apalagi kita semakin perkembangan zaman yang kedepan semakin berubah dan inovatif juga semakin bertambah, dan alumni ilmu politik juga harus lebih dikembangkan atau mendapatkan produktivitas diri yang harusnya kompeten gitu. Nah, kamu tuh masukannya gimana aja? Oke, menurutku kita harus bisa jalin mungkin ini sih, kayak adanya kolaborasi antara mahasiswa, dosen, sama ikatan alumni. Soalnya apapun yang terjadi, ikatan alumni ini juga berperan besar kayak gitu kan, sama prodi kayak gitu. Terus pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua, aku rasa mahasiswa di departemen ini nggak cuma dikasih teori aja, tapi juga implementasinya yang secara langsung. Mungkin dibanyakin untuk perkuliahan lapangannya. Jadi anak-anak itu ngerti, oh kondisi itu kayak gini loh. Kadang ada beberapa yang nggak relevan atau beberapa ada yang relevan juga dengan teori-teori yang kamu pelajari waktu di kuliah kayak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, menurutku bimbingan untuk kerja nanti itu bermanfaat juga buat anak-anak yang di prodi sama anak-anak yang di prodi itu kayak mahasiswanya ya. Soalnya biar mereka itu ngerti, oh nanti dunia kerja itu seperti ini, nanti dunia kerja itu seperti ini, yang harus kamu siapin itu apa aja untuk selama kamu jadi mahasiswa politik itu apa aja yang harus kamu siapin kayak gitu kan istilahnya. Itu terus yang terakhir itu yang tadi yang aku bilang itu gimana caranya si departemen ini itu bisa mengkolaborasikan dengan teknologi itu tadi sih. Soalnya apapun yang terjadi ini mahasiswa itu juga ngerti kok tentang teknologi, jadi nggak perlu khawatir nanti dosennya nggak ngerti atau kayak gimana, kan bisa kolaborasi sama mahasiswa juga buat jadi asistennya dan segala macam kayak gitu sih menurutku gitu. Masukannya sangat positif sekali, sangat membangun ya. Semoga ada maintenance-nya ya. Departemen ilmu politik nggak ada istilah sia-sia walaupun 2 tahun berproses untuk dengan sama yang seperti itu kan, dari fase ke fase itu juga ada improvement untuk Ais sendiri, hanya paham ini harus begini, harus begitu. Benar. Intinya mahasiswa harus berkolaborasi dengan dosen, meskipun sebaliknya ya, terutama untuk masalah teknologi menghadapi perubahan zaman. Kalau bisa yang diajak praktik lah ya, riset bisa sih. Jadi biar kita waktu nulis skripsi itu nggak kaget sama ini karya ilmiah pertama yang kita buat, tapi kita nggak pernah berpraktik. Jadi udah ada mitigasi untuk terkait dengan teknik penulisan itu gimana ya benar efektif. Tadi penulisan ilmiah meminimalisir kesulitan dan kemunduran masa pengerjaan skripsi. Jadi bisa lebih tepat waktu kayak gitu. Dan kalau tepat waktu kan akreditasnya bisa naik kan kayak gitu. Jadi sekali itu juga perjuangan seperti sama kayak gitu. Jadi istilahnya yang namanya dalam suatu perkuliahan atau dalam suatu departemen itu nggak bisa cuma dosen aja yang gerak, harus bisa mahasiswanya, terus ikatan alumninya. Jadi mereka bareng-bareng bergerak bersama untuk kepentingan atau kemajuan yang pengen dicapai kayak gitu sih menurutku. Kemajuan bersama. Ini menjelang lulus sudah kontak alumni belum? Udah dong. Udah dong. Siap-siap. Baik. Kayak gitu. Sudah cukup, Ica mau ngomong apa? Ini sudah cukup ya. Oke. Sudah banyak insight dulu ya. Sudah dapat insight yang sangat luar biasa. Baik, guys. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Aku yang makasih. Thank you so much. Makasih. Amin. Sekali lagi. Thank you. Makasih Wesi, makasih Ica. Momentumkan hari spesialnya, hari istimewanya ya. Dokumentasikan dengan baik gitu kan ya. Karena itu juga permintaan dari mama yang luar biasa. Terima kasih, thank you so much. Dari perjuangan banget sih Kak. Oke, teman-teman, sampai dulu perjumpaan kita di hari ini, perbincangan dengan Aisyah dan yang sangat luar biasa. Kembali lagi di next season kita di Break the Glass Production. Tetap dengan saya Hesti dan saya Ica, dan tunggu video-video selanjutnya di program Insight Feedback.